Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah wa salatan wa salaman rasulillah, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, karena dengan izinnya lah kita bisa bertemu lagi di mata pelajaran pendidikan agama Islam. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menghantarkan kita dari zaman jahiliyah sampai dengan zaman yang sekarang. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah dan dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, langkah baiknya sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan agar tidak terlalu kaku dan terlalu tegang pembelajaran kita, alangkah baiknya Bapak akan awali dulu dengan ice breaking. Ya, anak-anak ikuti ice breaking yang Bapak akan lakukan. Baik, kita akan ice breaking. Tepuk 1, 2, 3 sampai 5. Oke, kita mulai. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, seperti itu. Oke, jadi pembahasan kita pada hari ini adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tunduk dan patuh pada perintahnya. Nah, adapun perintah agama untuk menyuruh kita sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Dan 3 sujud itu yang akan kita bahas sekarang. Nah, sebelum Ustadz membahas soal 3 sujud tadi, akan mengartikan terlebih dahulu mengenai sujud itu sendiri. Nah, sujud itu menggambarkan penghambaan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, manusia itu bersujud hanya kepadanya. Nah, setiap sholat memiliki aktivitas sujud kecuali sholat jenazah. Dan pada setiap sholat fardu kita melakukan sujud sebanyak 34 kali setiap hari. Nah, semakin banyak sholat sunnah yang dilakukan, semakin banyak jumlah sujud yang akan kita lakukan. Ya, itulah tadi pemaknaan terkait dengan sujud. Maka kita lanjut pada pembahasan berikut, yaitu sujud syukur. Nah, jadi sujud syukur itu dimaknai sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sujud syukur dilaksanakan ketika seorang memperoleh nikmat darinya dan terhindar dari bahaya. Nah, kata alhamdulillah sering diucapkan oleh kita. Nah, selain mengucapkannya, kita dapat mengungkapkannya dengan sujud syukur. Adapun hukum-hukum sujud syukur yang tertera pada salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya dari Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya apabila datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu yang mengembirakan atau kabar suka, beliau langsung sujud bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmizi. Nah, adapun sebab-sebab melaksanakan sujud syukur, yaitu yang pertama memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan terhindar dari bahaya. Lanjut terkait dengan sujud sahwi. Nah, sujud sahwi ini merupakan sujud
karena lupa ataupun ragu dalam sholat. Dan sujud ini dilakukan 2 kali sebelum salam. Nah, hukumnya adalah sunnah. Nah, sebagaimana pada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, apabila salah seorang di antara kamu ragu dalam sholat, apakah ia telah mengerjakan 3 atau 4 rakaat, maka hendaklah ia menghilangkan keraguannya dan sholatnya diteruskan menurut yang apa ia yakini. Kemudian hendaklah ia sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Muslim. Nah, sujud sahwi ini dilakukan karena beberapa alasan, diantaranya yaitu 1. Lupa melakukan salat satu rukun salat seperti ruku atau sujud, dan yang kedua ragu atau lupa jumlah rakaat, dan yang ketiga lupa membaca doa kunut bagi orang yang terbiasa kunut, dan yang keempat lupa mengerjakan tasyahud awal, dan yang kelima kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat. Nah, berikut soal sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini dilakukan ketika membaca ayat-ayat sejadah dalam Al-Quran, baik ketika sholat maupun di luar sholat. Begitu pula pada membaca atau menghafal atau pada saat mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, sujud tilawah adalah sunnah. Nah, salah satu dasar hukum sujud tilawah adalah hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yaitu yang artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat-ayat sejadah. Kemudian ketika itu beliau sujud, maka kami pun ikut bersujud bersamanya sampai-sampai di antara kami tidak mendapati tempat karena posisi dahinya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, sujud tilawah ini dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sejadah baik di dalam maupun di luar sholat. Syarat pelaksanaan sujud tilawah yaitu yang pertama sujud dari hadas dan najis, dan yang kedua menghadap kiblat, dan yang ketiga adalah menutup aurat. Dan yang adapun rukun sujud tilawah yaitu niat, takbiratul ihram, sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir, duduk setelah sujud dengan tumaknina tanpa membaca tasyahud dan salam. Baik, berikut yaitu tata cara pelaksanaan sujud syukur, sahwi, dan tilawah. Nah, yang pertama adalah tata cara sujud syukur. Nah, tata cara yang dimaksud adalah yaitu yang pertama menghadap kiblat, niat untuk sujud syukur, dan yang ketiga sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa sebagai berikut. Nah, doanya adalah subhanallahi walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Nah, yang keempat duduk kembali dan salam. Nah, adapun tata cara sujud sahwi. Yang pertama itu sujud sebelum salam setelah membaca tasyahud akhir dengan bacaan sebagai berikut. Subhana man la yanamu wa la yashu. Dan yang kedua bangun dari sujud dengan mengucapkan takbir. Duduk sebentar, takbir, dilanjutkan dengan sujud kedua, doanya sama seperti sujud pertama, dan duduk kembali dan diakhiri oleh salam. Adapun tata cara sujud tilawah, yang pertama itu sujud tilawah
sujud tilawah di luar sholat. Adapun tata cara yang melakukan sujud tilawah di luar sholat adalah yang pertama, berdiri menghadap kiblat berniat sujud tilawah, dan yang ketiga takbiratul ihram, dan yang keempat melakukan sujud atau cukup satu kali. Nah, adapun doa yang akan dibaca ketika sujud sajadah wajhi lilladzi khalaqahu wassawwarahu wasyaqqa sam'ahu wa basarahu bihawli wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang pertama, duduk sejenak lalu membaca salam. Kita lanjut. Kalau tadi itu sujud tilawah di luar sholat, sekarang itu sujud tilawah di dalam sholat. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, ketika sedang berdiri dalam sholat, membaca ayat sajadah atau imam membaca ayat sajadah, langsung mengerjakan sujud satu kali dengan membaca doa sujud tilawah. Nah, yang kedua, setelah sujud langsung berdiri lagi dan melanjutkan sholat kembali. Nah, hikmah yang terkandung dalam sujud syukur, sahwi, dan tilawah, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah manusia tidak boleh sombong atau angkuh walaupun punya kelebihan. Dan yang kedua, memahami bahwa setiap orang pasti pernah berbuat salah. Dan yang ketiga, manusia tempatnya salah dan dosa, sehingga ketika melakukan kesalahan hendak segera meminta maaf. Dan yang keempat adalah lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran. Dan yang kelima adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keenam, mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Ya, mungkin hanya itu saja yang bisa Bapak berikan materi kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mari sama-sama kita tutup dengan membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.